Hujan turun tanpa henti sejak sore. Langit tampak gelap. Udara terasa begitu dingin. Di sebuah pemakaman kecil, seorang pemuda bernama Arga masih berdiri memandangi makam ayahnya. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ia hanya diam, seolah masih sulit menerima kenyataan. Orang terakhir yang selalu menguatkannya, kini telah pergi untuk selamanya. Satu persatu, pelayat mulai meninggalkan pemakaman. Tak lama kemudian, Arga dan ibunya kembali ke rumah. Rumah yang dulu penuh tawa, kini terasa begitu sunyi. Tak ada suara televisi, tak ada suara ayah yang biasa memanggil namanya. Yang terdengar hanyalah suara hujan yang membasahi atap rumah. Arga duduk di ruang tamu, tatapannya kosong. Ia masih teringat ucapan ayahnya beberapa hari sebelum meninggal. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah menyerah menjalani hidup. Saat itu, Arga menganggap kalimat itu hanyalah sebuah nasihat biasa. Namun sekarang, ia mulai merasa ayahnya seolah sudah mengetahui semuanya. Tak lama kemudian, ibunya keluar dari kamar sambil membawa sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terlihat sangat tua, warnanya mulai memudar. Di bagian atasnya terdapat ukiran nama, Bima, nama ayahnya. Ibunya menyerahkan kotak itu kepada Arga. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ayahmu berpesan, kotak ini baru boleh diberikan setelah beliau tiada." Arga menerimanya dengan penuh kebingungan. Tangannya mulai gemetar. Ia perlahan membuka kotak itu. Di dalamnya hanya ada sebuah amplop berwarna coklat. Tidak ada uang, tidak ada perhiasan, hanya sebuah surat. Di bagian depan amplop itu tertulis, "Untuk Arga. Jangan pernah membacanya sebelum ayah tiada." Arga menarik napas panjang, lalu membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat selembar kertas yang sudah mulai menguning. Tulisan tangan ayahnya masih terlihat jelas. Perlahan, ia mulai membaca. "Jika kamu sedang membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak lagi bersamamu." Arga menundukkan kepalanya, air matanya kembali jatuh. Namun, kalimat berikutnya langsung membuatnya menghentikan bacaannya. Selama ini, ayah menyimpan sebuah rahasia yang tidak pernah ayah ceritakan kepada siapapun. Arga mengernyit. Rahasia? Rahasia apa? Ia kembali membaca. "Besok pagi, pergilah ke rumah tua milik kakek di pinggir hutan. Masuklah melalui pintu belakang. Di bawah lantai kayu paling ujung, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini ayah lindungi." Jantung Arga mulai berdetak lebih cepat. Rumah tua itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Bahkan warga sekitar selalu menghindari tempat itu. Surat itu ternyata belum selesai. Masih ada satu pesan lagi. "Ingat baik-baik, jangan pernah memberitahu siapapun tentang surat ini. Karena sejak malam ini, mungkin ada seseorang yang sedang mencarimu." Arga langsung terdiam. Ia kembali membaca kalimat itu berulang kali. Belum sempat ia berpikir, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu rumahnya. Arga langsung menoleh. Ia melihat jam dinding, pukul 11:47 malam. Siapa yang datang selarut itu? Ibunya yang berada di dapur ikut menghentikan aktivitasnya. Rumah kembali sunyi. Ketukan itu terdengar lagi. Arga perlahan berdiri. Ia berjalan menuju pintu. 1 langkah, 2 langkah, semakin dekat. Tangannya mulai memegang gagang pintu. Dengan perlahan, ia membukanya. Namun, tak ada siapapun. Halaman rumah kosong, hanya angin malam dan hujan yang masih turun deras. Arga menghela napas. Mungkin hanya anak-anak yang sedang iseng. Saat hendak menutup pintu, matanya tiba-tiba melihat sesuatu. Sebuah amplop hitam tergeletak tepat di depan rumahnya. Padahal, beberapa detik yang lalu, benda itu tidak ada. Dengan rasa penasaran, Arga mengambil amplop tersebut. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat, hanya sebuah simbol aneh berwarna merah. Perlahan, ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas. Tulisan pada kertas itu sangat singkat, namun kalimat itu membuat wajah Arga berubah pucat.
Kami tahu, kamu sudah membaca surat itu. Arga langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap ke arah jalan yang gelap. Entah mengapa, ia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari kejauhan.